أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم على نبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا آمين رب العالمين. Ma'asyiral muslimin as-shaimin, jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan-limpahan nikmatnya. Alhamdulillah siang hari ini dengan izin Allah Subhanahu wa taala kembali kita dapat bermuajahah di masjid yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat, dalam keadaan sedang melaksanakan ibadah saum. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan diri kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada qudwah hasanah kita, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan semoga senantiasa Allah limpah curahkan pula kepada keluarganya, sahabatnya, dan segenap pengikutnya hingga yaumul qiyamah. Jamaah rahimakumullah, pada siang hari ini saya akan membawakan satu hadis dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang judul daripada hadis ini adalah Thariqul Jannah, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Siapapun kita, jika ditanya ya, apakah Anda ingin masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Tentu jawabannya adalah iya. Sampai orang yang selama hidupnya pun malas beribadah kepada Allah. Bahkan orang yang non-muslim pun impian hidup ya, akhir hidupnya paling utama adalah masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak sedikit dari mereka itu hanya berangan-angan saja gitu ya. Berangan-angan, punya keinginan masuk ke dalam surganya Allah tapi tidak melalui jalannya gitu. Maka tepatlah apa yang dikatakan oleh ulama-ulama dalam sebuah bait syair, dikatakan bahwasannya tarjun najata walam tasluk masalikaha. Kamu mengharapkan keselamatan, tapi kamu tidak melalui jalan menuju keselamatan. Innas safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya sebuah kapal itu tidak akan berlayar di atas daratan. Jadi mustahil ya, nggak ada yang namanya kapal itu berlayar di atas daratan, pasti di atas lautan atau di sungai yang sangat luas begitu. Nggak mungkin dia akan berlayar di daratan. Jadi kalau ada yang menginginkan surganya Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melakukan ya, tidak mengamalkan, tidak berbuat hal-hal yang menyebabkan dia masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, itu sama seperti orang yang sedang berhayal, berangan-angan. Karena itu jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini ada sebuah dialog ya antara Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ada seorang laki-laki datang kepada beliau. Ini tidak disebutkan ya, seorang laki-lakinya siapa. Tetapi di sini riwayat dari Abdullah bin Jabir
bin Abdillah Al-Ansari radhiyallahu anhuma. Dikatakan bahwasannya anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, ada seorang laki-laki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faqal, lalu laki-laki ini pun berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ara'aita idza salaitu al-maktubat? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah jika aku melaksanakan salat 5 waktu? Yang maktubat ya, yang wajib-wajib 5 waktu. Wa sumtu ramadhana, dan jika aku melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltu al-halala, dan jika aku menghalalkan yang haram. Maksudnya adalah melaksanakan ya, atau menerima ya secara keyakinan bahwasannya apa yang sudah Allah halalkan itu adalah halal tanpa meragukan keharamannya. Wa haramtul harama, dan aku telah mengharamkan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya adalah aku menjauhinya sejauh-jauhnya segala hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walam azid ala dzalika syai'a, dan aku tidak menambahnya sedikit pun dari hal-hal tersebut. Adkhulul jannah, apakah aku masuk dalam surganya Allah Subhanahu wa taala? Qala na'am. Lalu Nabi Muhammad SAW pun berkata, ya, kamu akan masuk dalam surga. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini jelas ya, ada beberapa hal ya yang yang menyebabkan seseorang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah salatul maktubah. Salat 5 waktu. Ini ulama-ulama sepakat jamaah yang dirahmati Allah taala bahwasannya salat 5 waktu itu wajib hukumnya bagi setiap mukallaf yang sudah memasuki usia mukallaf. Siapa mukallaf itu? Adalah yang baligh, ya, muslim, baligh, berakal. Ya, baligh, muslim dan berakal. Ya, ini ya, dia baligh, muslim dan berakal. Orang yang belum baligh maka tidak wajib melaksanakan ibadah salat 5 waktu. Kalaupun dia melaksanakan salat 5 waktu adalah sebatas pelatihan dan pelajaran buat dia saja. Untuk persiapan ketika sudah dewasa atau sudah balik, dia dapat melaksanakan salat 5 waktu dengan sebaik-baiknya. Kemudian berakal sehat. Jadi harus yang berakal. Kalau orang yang hilang akalnya, entah itu disebabkan oleh gila gitu ya, pikun, dalam keadaan pingsan dan seterusnya, itu di dalam pembahasan ilmu fikih dan disepakati oleh para ulama, dia tidak wajib. Lalu bagaimana kalau yang lupa? Yang ketiduran? Maka dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya an salatin falyusalliha idza dzakaraha." Siapa yang lupa salat, maka hendaklah dia salat jika ingat kepada salat. Ya. Begitu pula siapa yang ketiduran, maka ketika dia bangun dan masih ada waktu ataupun salatnya tertinggal karena ketiduran tadi, maka dia wajib melaksanakan salat yang dia tinggalkan tersebut meskipun sudah lewat waktunya. Inilah yang disebut oleh kalangan ulama mengqadha salat yang tertinggal. Maka jangan disalahpahami ya. Hadisnya Aisyah radhiyallahu anha. Ya, hadis Aisyah ini yang bunyinya begini ya. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an naqdiya as-saum wala ya'muruna an naqdiya as-salah. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengqadha puasa, tapi beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak memerintahkan kami untuk mengqadha salat. Ini kan seolah-olah tidak usah salat itu diqadha gitu ya. Tapi kasusnya beda ini. Ya, ini adalah bagi wanita yang haid. Ya, jadi Aisyah itu ketika mau salat dalam keadaan haid, bertanya kepada Nabi Muhammad SAW dalam hal ini, bagaimana ya Rasulullah, apakah salat-salat yang kami tinggalkan selama kami sedang menjalani masa haid kami, apakah wajib mengqadhanya? Maka Nabi Muhammad mengatakan tidak. Aku tidak memerintahkan kalian kaum wanita
untuk mengkodok sholat yang ditinggalkan ketika kalian haid. Sedangkan kalau orang meninggalkan sholat karena tadi lupa, ketiduran, ya, bahkan karena malas, yang lebih tragisnya lagi karena dia ini tidak mau melaksanakannya dengan keyakinan sholat 5 waktu sudah tidak wajib lagi, maka ulama-ulama sepakat wajib dia mengkodok sholat-sholat yang ditinggalkannya tersebut. Ini menegaskan bahwasannya apa? Sholat 5 waktu itu hukumnya wajib. Dan kita meyakini, memahami dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW bersabda, "Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamati shalah." Amalan yang pertama kali akan dihisab pada diri seorang hamba di hari akhir nanti, di hari kiamat nanti adalah apa? Salatnya, salat 5 waktunya. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada malaikat, "Ya malaikatku, lihat salat 5 waktu pada hambaku ini. Jika salat 5 waktunya baik, maka anggaplah amal-amal yang lainnya pun itu baik. Dan jika salat 5 waktunya ada kekurangannya, ada sedikit noda-nodanya, maka lihatlah pada salat sunnahnya. Jika salat sunnahnya cukup, maka penuhilah salat 5 waktunya tadi dengan salat-salat sunnahnya. Maka dianggaplah semua amal-amalnya itu baik di mata Allah Subhanahu wa taala." Ini jamaah, ini betapa tinggi kedudukan salat di dalam Islam. Bahkan ulama sepakat, man taraka salata amdan faqad kafar. Siapa saja yang meninggalkan salat 5 waktu dengan sengaja, maka sungguh dia sudah kafir. Kafir di sini bisa maknanya kafir i'tiqadi. Kafir secara akidah, artinya murtad, keluar dari ajaran Islam. Jika dia meninggalkan salat 5 waktu karena berkeyakinan bahwasannya salat 5 waktu sudah tidak wajib lagi. Tetapi dia dikatakan fasik, orang yang banyak melakukan dosa besar. Jika dia meninggalkan salat 5 waktu disebabkan karena kemalasannya atau kelalaiannya, dia digolongkan orang yang fasik. Lalu bagaimana hukumnya secara hukum kalau diberlakukan dalam hukum Islam? Orang yang meninggalkan salat 5 waktu karena yakin tidak lagi wajib atasnya, maka langkah pertama menurut ulama-ulama adalah dinasehati. Jika dia tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukuman berikutnya adalah dihukum mati. Ini kalau meninggalkan salat 5 waktu karena tidak yakin kewajiban salat 5 waktu. Namun apabila meninggalkan salat 5 waktu ini karena kemalasan, karena kelalaian, maka ulama-ulama mengatakan dinasehati. Jika tidak taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dipenjara ataupun dicambuk. Dalam madhab yang lain, Imam Asy-Syafi'i dipertegas dengan pendapat beliau bahwasannya siapa yang meninggalkan salat 5 waktu meskipun disebabkan karena kelalaian dan kemalasannya, jika sudah dinasehati tidak juga taubat kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hukumannya adalah hukuman mati. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, selama itu belum diberlakukan di atas muka bumi Indonesia, paling tidak kita takut atas azab Allah Subhanahu wa taala di yaumul qiyamah. Jangan sampai kita sudah bersusah payah melakukan amal kebaikan yang sangat banyak, tetapi kita remehkan salat 5 waktu kita, maka na'udzubillah, betapa sia-sianya amal-amal kebaikan yang kita lakukan selama di dunia karena salat 5 waktu kita tidak kita perhatikan. Ini yang pertama yang menyebabkan seseorang itu dalam hadis ini masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kata sahabat, wasumtu ramadhana, dan aku puasa bulan Ramadan. Alhamdulillah kita dalam keadaan berpuasa bulan Ramadan. Dan ingat, saumu Ramadan, puasa Ramadan adalah bagian daripada rukun Islam yang secara fitrah ataupun secara hukum syar'i ini adalah kewajiban bagi setiap muslim yang mukallaf, yang balik, berakal sehat, yang sehat badannya, yang memenuhi ketentuannya, maka dia wajib melaksanakan saumu Ramadan.
Lagi-lagi siapa yang meninggalkan saum Ramadan tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat Islam, maka sungguh sama seperti hukumnya orang yang meninggalkan sholat 5 waktu tadi. Kemudian yang berikutnya adalah wa ahlaltu al halala, dan aku menghalalkan yang Allah halalkan. Kemudian lanjutnya wa ahramtu al harama, dan aku mengharamkan yang Allah haramkan. Artinya di sini jamaah yang dirahmati subhanahu wa ta'ala, poin yang pertama dalam hadis ini adalah yang memiliki hak menghalalkan sesuatu adalah Allah. Yang punya hak mengharamkan sesuatu adalah Allah. Ada kaidah fikih yang harus kita pahami. Pertama adalah terkait dengan ibadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Al-aslu fil ibadati haramun illa ayyarida ad-dalilu ala khilafih. Hukum asal sebuah ibadah mahdhah maksudnya seperti salat, seperti puasa, seperti ibadah haji dan seterusnya, itu hukum asalnya adalah haram. Maksudnya adalah kita tidak boleh membuat-buat ibadah. Illa ayyarida ad-dalil, kecuali ada dalilnya. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kaidah yang kedua adalah terkait dengan hukum asal segala sesuatu selain ibadah. Selain ibadah mahdhah. Apa hukum asal segala sesuatu selain ibadah mahdhah? Ada kaidah fikih yang disepakati oleh para ulama, al-aslu fil asya'i al-ibahah. Hukum asal segala sesuatu selain ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tadi adalah boleh, illa ayyarida ad-dalil ala khilafih, kecuali ada dalilnya yang melarangnya. Contoh misalkan, zaman sekarang banyak sekali orang yang begitu mudah mengharamkan sesuatu padahal tidak ada dalilnya. Contoh, kalau kita lihat media sosial, ada seorang tokoh agama yang melarang menggunakan kopiah hitam. Ya, haram katanya, harus merah putih katanya gitu. Kalau pakai kopiah hitam hukumnya haram. Kita pertanyakan kepada beliau, Anda punya dalil apa? Apakah ada dalil? Dalilnya bukan dalil logika. Kalau hukum haram ini sesuatu yang bersifat qat'i, maka dalilnya apa? Dalilnya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Apa yang terkait dengan hukum haram ini? Terkait dengan hukum, dalilnya itu tidak boleh menggunakan dalil yang sanadnya dhaif. Harus paling minimal adalah hasan. Sahih dan hasan. Jadi nggak boleh kita lantas begitu mudah mengharamkan menggunakan kopiah hitam seperti yang saya pakai ini dengan dalil tadi apa? Nggak sesuai dengan selera saya. Nggak bisa. Hukum asalnya segala sesuatu termasuk pakaian kita. Kita mau pakai baju apa saja silakan. Ya. Kalaupun ada hadis-hadis misalkan Nabi kita Muhammad SAW membenci seseorang yang masuk ke dalam masjid menggunakan baju warna merah. Apakah kebencian Nabi ini menunjukkan keharaman? Oh tidak jamaah. Ulama-ulama pun membahasnya secara mendetil. Ternyata apa? Nabi tidak suka dalam artian tidak mengharamkannya. Dicarilah ilat hukumnya. Kenapa Nabi membencinya? Tidak suka jika ada orang yang menggunakan pakaian merah masuk ke dalam masjid. Ternyata apa? Ilat hukumnya atau sebab kebencian Nabi adalah di situ ada pesan-pesan kesombongan. Ada pesan-pesan kemewahan, ada pesan-pesan ketidaksederhanaan ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau kita misalkan masuk ke dalam masjid menggunakan pakaian merah, tidak punya niat apa-apa, tidak ada kesombongan sedikit pun dalam hati kita, tidak ada niat untuk menunjukkan kita ini sedang melakukan flexing atau segala macam bentuknya, maka hukum asalnya kembali kepada boleh-boleh saja. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati dalam hal ini. Termasuk misalkan zaman sekarang masih berselisih paham Pak terkait hukum merokok Hukum at-tadkhin, as-sijar. Ulama kenapa beda pendapat dalam hal ini? Sebabnya adalah tidak ada dalil syar'i yang membahasnya secara lugas terkait bagaimanakah hukum rokok itu. Apakah ada ayat yang berbunyi tentang hukum rokok? Tidak ada. Apakah ada hadis yang melarang merokok? Tidak ada. Secara eksplisit nggak ada. Secara lugas, secara tegas tuh nggak ada gitu kan ya. Tetapi ulama-ulama melihat dari dampaknya.
Apakah rokok itu banyak manfaatnya ataukah lebih banyak mudaratnya? Maka dikiaskan bagaimana ya Allah Subhanahu wa taala ya melakukan proses tahapan-tahapan hukum ketika Allah menetapkan hukum bagi minuman keras. Miras misalkan gitu ya. Ketika bertanya yas'alunaka anil khamri. Mereka bertanya tentang khamr. Maka di antara jawaban awal-awal Allah mengatakan apa? Qul fihima. Mereka bertanya tentang al-khamr wal maisir, bertanya tentang minuman keras dan perjudian. Maka jawaban pertama apa yang Allah sampaikan kepada manusia ketika itu? Tidak langsung mengharamkannya. Apa kata Allah? Qul fihima ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Ya Muhammad, katakanlah kepada kaummu, sesungguhnya pada minuman keras dan perjudian itu ada dosa dan ada manfaatnya juga. Jadi Allah tidak menafikan, ternyata apa? Di dalam judi dan di dalam minuman keras itu ada manfaatnya juga. Tetapi Allah menegaskan, wa ismuhuma akbaru min naf'ihima. Tetapi dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya. Belum ditetapkan hukum saat itu, ya, belum perintah untuk menjauhinya, belum. Nah, inilah jamaah, apalagi terkait dengan hukum rokok tadi, ulama maka berbeda pendapat. Ada yang mengatakan makruh, ada yang mengatakan mubah, ada yang mengatakan haram. Silakan kita pilih menurut kita pertimbangan-pertimbangan dalil yang kita pahami dari kalangan ulama. Meskipun mungkin pribadi kita mengatakan rokok buat saya haram. Tetapi apakah bisa kita paksakan semua teman-teman kita paksakan untuk memahami pemahaman yang sama? Tentu tidak dalam hal ini. Maka ulama menempatkan masalah ini adalah al-khilafiyah al-furu'iyah. Masalah-masalah perselisihan yang bersifat cabang-cabang saja. Kalau Anda mengharamkan rokok, silakan. Kalau Anda memakruhkan rokok, silakan. Kalau Anda mengatakan rokok itu mubah, silakan. Tapi ingat, memang para tenaga kesehatan sudah mewanti-wanti bahwasannya rokok itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Ini jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang punya hak untuk menghalalkan sesuatu adalah Allah. Yang berhak untuk mengharamkan sesuatu adalah Allah. Namun jika muncul permasalahan yang belum dibahas secara lugas dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah, bukan berarti Allah itu lupa. Tetapi apa kata Nabi Muhammad SAW? Itu adalah bentuk rahmat Allah kepada kita. Coba, kalau semua tindak tanduk kita, kalau semua perilaku kita, kalau semua tradisi dan budaya manusia diatur secara mendetil oleh hukum Islam, maka kita akan mengalami kesulitan-kesulitan jamaah. Ya, ini adalah rahmat dari Allah, bentuk kasih sayang Allah kepada kita supaya hidup kita lebih luas, lebih fleksibel dan bisa menjalani kehidupan ini dengan penuh kenyamanan. Ini saja mungkin yang dapat saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita untuk menuju pintu surganya Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangannya dengan semaksimal mungkin. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Itu saja mungkin kita tutup sama-sama dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.